Halo teman-teman, kembali lagi di kelompok 2, masih membahas seputar globalisasi dan digitalisasi. Tapi kali ini adalah tentang 3 revolusi di era digital. Yuk kita simak bersama-sama. Sebelum kita membahas tentang 3 revolusi di era digital, sebelumnya apa sih itu era digital? Jadi, era digital merupakan evolusi bertahap dari fase teknologi informasi dan komunikasi sebelumnya. Olehnya, perubahan besar sedang terjadi di masyarakat yang secara mendasar mengubah perilaku pribadi dan cara pandang dalam kehidupan sehari-hari. Era digital menciptakan tantangan dan peluang antara produsen dan konsumen data atau informasi. Selanjutnya, apa aja sih 3 revolusi di era digital itu? Jadi, 3 revolusi ini adalah big data, bukti dan keputusan, serta fakta dan alternatif. Yuk kita bahas satu persatu. Big data. Era revolusi data telah dimulai secara signifikan mengubah gambaran mengenai produksi dan konsumsi data. Jumlah data digital yang dibuat, disimpan, dan diproses dalam dunia telah tumbuh secara eksponensial. Akibatnya, dunia sekarang bisa dianggap sebagai sumber data yang sangat besar. Kekayaan informasi yang sedemikian banyaknya membuat diperlukannya unit pengukuran baru seperti zettabyte atau yottabyte, serta perangkat penyimpanan canggih untuk menangani aliran data. Dalam hal inilah peran big data menjadi sangat penting. Ada yang mengatakan, data is in everywhere that giving the challenge for statistical business. However, there is growing awareness for the synergies and potential of close cooperation between statistics and other disciplines of data science. Big data memiliki peluang sekaligus tantangan di dalam arena data atau statistik bisnis. Apa sih tantangan dan peluang tersebut? Yuk kita bahas. Jadi beberapa peluang big data untuk official statistik itu yang pertama adalah penyebaran data jauh lebih cepat dan lebih sering. Kedua, lebih relevan dengan permintaan spesifik dari pengguna. Ketiga, penyempurnaan existing measures, pengembangan indikator baru dan peluang untuk penelitian lebih lanjut. Keempat, solving response burden dan penurunan tingkat non-response. Dan yang terakhir adalah mengurangi biaya produksi statistik. Nah, selain peluang, big data juga memiliki tantangan untuk spesial statistik. Apa aja sih tantangannya? Yang pertama adalah big data bukan proses produksi statistik yang dirancang sesuai dengan praktik standar. Lalu yang kedua adalah tidak cocok dengan metodologi, klasifikasi, dan definisi saat ini, sehingga sulit untuk menyelaraskan dan menyampaikan dalam struktur statistik yang ada. Selanjutnya, agregasi kompleks, misalnya substitusi oleh sumber big data untuk produk domestik bruto atau indeks harga konsumen yang bertujuan untuk mengukur indikator ekonomi makro. Menurut Leitonen 2015, tampaknya di luar jangkauan. Lalu yang terakhir adalah penggunaan big data selalu dihubungkan oleh hukum, misalnya keamanan dan kerahasiaan data, hak privasi, kepemilikan data, dan lain-lain. 3 revolusi di era digital yang selanjutnya adalah bukti dan keputusan. Evidence-based decision making memberi dorongan yang kuat akan tinggi penawaran dan permintaan statistik, yang berarti bahan pertimbangan akan konsekuensi sebuah keputusan menjadi sebuah bukti dianggap sebagai prasyarat untuk keputusan apapun di zaman sekarang ini. Perkembangan teknologi dan informasi yang menyebar dengan sangat cepat seringkali menimbulkan beredarnya informasi yang palsu atau hoax, sehingga statistik dan data sebagai bukti dalam membuat keputusan. Penggunaan statistik sebagai predikat evidence dalam setiap pembuatan keputusan merupakan sebuah upaya sistematis untuk menggambarkan dan mengukur objek dan hasil pemerintahan secara kuantitatif. Nah, the quantitative turns akan terfokus pada data collection atau production saja daripada kualitas datanya, seperti halnya hanya mengejar respon rate survei tanpa mempertahankan kualitas data dalam setiap survei. Tapi sebenarnya nih teman-teman, ekspektasi mengenai statistik as evidence atau adanya peningkatan kebutuhan di sisi kuantitas perlu diimbangi juga dengan ekspektasi berkaitan dengan kualitasnya, sehingga dapat meningkatkan keakuratan dan presisi dalam pembuatan keputusan. Lalu 3 revolusi yang terakhir adalah fakta dan alternatif. Polisi itu pemerintah atau
Pembuat kebijakan. Pemerintah membuat tujuan dan target lalu mendanai kebijakan atau program itu. Untuk itu, pemerintah perlu accountability atau pertanggungjawaban kepada masyarakat atas kebijakan-kebijakan yang telah dibuatnya. Sedangkan citizens atau masyarakat mempunyai pilihan atau hak. Maksudnya, masyarakat mempunyai hak mengawal, mengawasi, atau mengontrol kebijakan yang telah dibuat oleh pemerintah. Lalu, apa sih peran dari official statistik di sini? Jadi, official statistik harus mampu menyediakan informasi yang terukur, terpercaya, berkualitas, dan dapat dipertanggungjawabkan sehingga mampu menjadi pijakan antara masyarakat dan pemerintah, dalam artian tidak memihak masyarakat ataupun pemerintah. So, official statistik itu harus menjadi media informasi yang netral. Untuk itu, official statistik harus melindungi data sehingga sesuai dengan kondisi yang sebenarnya. Sekian dulu pembahasan mengenai 3 revolusi di era digital. Jangan lupa subscribe, like, dan komen, serta share video ini ya. Terima kasih.